Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi di podcast Ciloteh Sehati, sehat itu berarti loh. Baiklah, bersama saya Roza Ismarni sebagai host. Sekarang kita masih bersama Dr. Dayat, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Padang Pariaman. Baik sahabat sehat, kan kita baru siap lebaran ya. Siap lebaran, sebagaimana kebanyakan kebiasaan kita ini dok. Biasanya kalau lebaran dan menjelang lebaran, itu makanan kita itu kan makanan berat-berat. Biasanya kita bikin rendang, bikin opor ayam, belum lagi kue-kue manis gitu kan. Dalam beberapa hari itu rutin, biasanya kita makan kayak gitu. Kemudian yang sudah dipastikan biasanya kebiasaan orang Sumatera Barat nih terutama, itu kurang sayur jadinya. Makanannya udah berlemak, berminyak, kemudian belum suka dipanas-panaskan, kemudian makanan manis-manis. Dan setiap bertamu, kita lebaran kan selalu bertamu tuh dok. Pasti yang disuguhkan biasanya apa kalau dokter biasanya disuguhkan? Ya biasanya kalau enggak sekarang itu minum botol ya, minum kaleng ya. Minum kaleng. Ya, kalau enggak sirup gitu ya. Kalau enggak yang berwarna ya sirup, es. Ya. Menu rutin yang selalu ada di meja setiap tamu atau kita pergi silaturahmi dok. Betul, betul. Jadi secara logika nalar biasa kita aja nih, gimana pasti ada akibatnya. Nah kira-kira efeknya itu bagaimana dok? Kira-kira ini penjelasannya secara kesehatan gitu dok. Bagaimana seharusnya dan bagaimana kita seharusnya menyikapi tradisi yang seperti ini. Oke, selamat pagi sahabat sehat, celoteh Kusuma Prataji. Kembali lagi kita di podcast dari Kusuma Prataji ini. Dan kali ini kita akan mencoba membahas tentang dampak kesehatan pasca lebaran gitu Bu Raza ya. Kira-kira begitu. Jadi Bu Raza, ini pengalaman pribadi saya saja gitu ya. Waktu pasien-pasiennya datang berobat di rumah sakit gitu, waktu bulan puasa itu rata-rata itu terkendali semua. Orang yang gulanya yang biasanya tinggi-tinggi di pas puasa itu bagus, tensinya juga kayak gitu. Kemudian pas lebaran ada gelang-gelang kepala lagi. Naik semua meroket. Itu semuanya gitu. Kalau kita lakukan pengecekan dari darah, itu gula darahnya biasanya 100 jadi 300, 400, belum tensi lagi gitu. Belum kolesterol lagi, belum asam urat lagi. Dan rata-rata kalau udah pasca lebaran seperti ini, pasien saya pada stres, kenapa ngeliatin hasil labornya, kadang-kadang nggak sanggup dan ngeliat gitu. Maaf ya dok, ya mohon maaf terus, mohon maaf ya dok. Kenapa puasa dia bagus? Kalau saya sih sebenarnya ya maklum juga sih kayak gitu. Kenapa? Karena setelah kita sebulan berpuasa ya, tiba-tiba lepas ini kayak merasa lepas dari penjara gitu, semua dihantam. Dari pengendalian dirinya juga lepas gitu ya, akhirnya seperti ini yang terjadi. Namun sebenarnya hal-hal seperti ini bisa kita hindari gitu, sahabat sehat semua gitu. Ya, mungkin kalau untuk lebaran itu sama seperti hari-hari biasa sebenarnya gitu. Ya. Jadi bagaimana kendali diri. Jadi lebih kendali diri. Benar itu kalau kita bertamu atau halal bihalal ya, seperti kita lakukan. Banyak tamunya datang ke rumah, kita juga ikut makan. Nah, mungkin kalau tamu datang kita nggak makan juga gitu ya kan, makan kue, minum juga. Kemudian kita bertamu ke tempat orang juga makan lagi gitu. Itu memang susah kita hindarkan gitu. Cuman bisa kalau kita berusaha untuk mengendalikan diri, apalagi kalau kita sudah mengidap penyakit degeneratif tadi ya. Kita menderita diabetes, kita menderita hipertensi, kita lebih waspada gitu. Kenapa? Karena ada namanya itu indeks glikemik namanya Bu Roza ya. Ya, indeks glikemik itu apa? Seberapa cepat makanan tersebut berubah menjadi gula di dalam tubuh kita. Ya, kalau misalkan air teh manis ya, itu indeks glikemiknya 100%. Artinya apa? Selagi kita minum langsung semuanya berubah menjadi glukosa. Nah, jadi teman-teman, begitu juga kayak minuman kaleng gitu ya. Coca-Cola, semua Sprite, Fanta, ini nyebutnya nggak apa-apa ya, ini merek ya. Iya, nggak apa-apa. yang seperti itu, dia indeks glikemiknya mendekati 1% gitu. Jadi kalau kita yang diminum langsung menjadi gula, maka gula darah kita kalau kita minum yang indeks glikemiknya tinggi itu bisa langsung jadi 400, 500. Ya di sana lah bahayanya gitu. Apalagi kalau kita menderita sakit gula ya, bahayanya itu di sana gitu. Makanya kalau untuk penderita diabetes boleh kita bertamu, cuma cukup minum air putih. Nah, ya kan sekarang kalau mungkin ucapannya dengan tidak mengurangi rasa
saya biasanya tuh aja, cuma gitu. dikasih aqua. Kalau kita mau Iya. tamu kan ada aqua ya. Nah, Jangan milih yang warna lagi milih ya, aqua. gitu. Betul, cukup minum Oh. aqua. Kemudian kalau untuk kue-kue misalkan gitu ya, kita lihat jangan yang ada banyak gulanya. Kan ada pilihannya tuh kayak kacang, kayak ini ladu juga nggak ada ini. Ini udah milih nastar, milih kastenjel. Iya, yang enak-enak gitu ya, pasti Iya. pasti ini gitu, akan naik kadar gula darahnya gitu. Ya, kemudian sahabat sehat untuk pasien-pasien hipertensi juga harus waspada, Iya. karena biasanya makanan-makanan yang mengandung garam ya itu juga Makanan yang dipanaskan juga. dipanaskan juga, kemudian ya tadi rendang, tunjang, ya Iya. semuanya keluar pada Jeroan. jeroan keluar biasanya pada waktu lebaran ini gitu. Itu yang harus kita waspadai gitu ya, jangan kita selesai lebaran kita dirawat di rumah sakit. Ingat tuh ya sahabat sehat, jangan sampai setelah lebaran kita dirawat di rumah sakit. Jadi intinya kita itu pertama mungkin kontrol diri ya, untuk memilih makanan yang GI-nya tadi yang tidak 100% seperti sirup atau teh manis tadi. Kemudian bagi penderita hipertensi, pilah-pilah juga makanannya. Kalau udah hari ini misalnya makan daging, besoknya mungkin diusahakan jangan makan daging dulu gitu kan. Terus ada nggak dok, ada sebagian orang bilang kan kayak gini, misalnya kalau kita kita full hari ini lepas gitu, besok kan kita masih bisa olahraga katanya, masih bisa itu betul nak strategi seperti itu gitu, biarlah lepas dulu seminggu ini gitu kan. Mumpung kita halal bihalal gitu segala macam, nanti kan kita bisa distabilkan dengan olahraga atau minum obat katanya, betul nggak? Soalnya kan ada sebagian orang buat image begitu, padahal kan tubuh itu bukan seperti apa ya yang bisa kita atur seenak kita aja gitu kan. Ya ini teori pemaafan biasanya tuh. Iya, maafkan dulu. Iya benar. Sama orang mau diet gitu ya. Ya diet, besok dia mau diet hari ini, besok aja lah dietnya, besok aja dietnya. Ya besok aja dietnya, sekarang enggak gitu. Sama lah kayak gitu Kak. Sebenarnya ya tadi benar, tubuh kita nggak bisa kita prediksi ya. Takutnya pas kita lagi makan gula darahnya tinggi, kita langsung ambruk di sana ya, akhirnya kita dirawat juga. Nah sebenarnya kalau boleh, kalau kita sebagai pasien tadi, jadi ini aja ditakar kemampuannya kita gitu ya. Pokoknya kita pilih lah makanan yang menurut kita ya halal bihalal tuh nggak salah ya. Halal bihalal itu merupakan salah satu untuk memperpanjang silaturahmi ya caranya, jadi nggak ada masalah, cuman sesuai kemampuan kita gitu ya. Jangan kita sakit gula dihajar semua, enggak ya. Jadi enggak ada juga anggapan kita boleh makan banyak ya, sekarang kan besok kita minum obat ya, nggak seperti itu. Kita nggak pernah tahu kondisi kita gimana. Ada kejadian pasien saya tuh lagi halal bihalal tiba-tiba pingsan, ternyata gula darahnya 500. Nah, akhirnya juga dirawat juga di rumah sakit seperti itu. Makanya nggak bisa kita prediksi kayak gimana gitu kondisi tubuh kita. Kita harus menjaga, kenapa? Karena tubuh kita ini memang dipakai lama, nggak dipakai untuk lebaran aja gitu. Iya benar. Iya kan? Nah, maka kita yang ini yang harus bisa menjaga diri kita sendiri gitu. Kalau orang lain ya mereka nggak tahu diri kita gimana. Mau dikasih apa dikasih aja terus gitu ya kan? Kitanya menjaga. Ya kalau kita bertamu ya tadi minum aja aqua, air putih. Makanan juga kalau kita makan ada triknya. Kalau kita makan banyak ya sering ya, misalkan kita pergi ke rumah ya. Kalau untuk orang diabetes ya makannya kunyahnya lama-lama. Jadi makan jadi sedikit jadi. Oh iya, mengurangi nafsu untuk ingin menambah lagi. Iya, ambilnya sedikit makannya lama, jadi sama-sama habis sama orang lain gitu. Nah, sering tuh untuk beralek juga gitu ya, untuk beralek karena kita lebaran ini pasti beraleknya banyak. Nah, salah satu tuh saya gitu ya, makan sedikit kunyahnya lama-lama. Jadi akibatnya kita juga habis sama orang lain. Jadi kita nggak nambah lagi ya gitu, nggak ini lagi nggak bisa dipakai sahabat sehat. Dan itu banyak dipakai sama pasien saya seperti itu, sehingga kadar gula darah kita tetap terkendali seperti itu. Berarti penyakit sehabis lebaran itu biasa muncul itu penyakit DM, gula darah, kemudian penyakit hipertensi. Kemudian mungkin yang lebih, kalau itu biasanya kan lebih nyerang kepada lansia ya dok. Mungkin kalau ibu-ibu muda nih kebanyakan itu masalah obesitas. Ya. Biasanya kenapa sehabis lebaran berat badannya lebar juga. Karena emang lebaran gitu. Berat badannya melebar, kemudian susah untuk kembalinya gitu. Iya, masih.
ini kalau udah bicara obesitas ini sensitif nih Bu Roza ya. Susah gitu. Pasien saya kalau udah disuruh, Bu turun berat badannya, dok tolong ngajarin saya turun berat badan. Saya juga susah Bu ngajarinya kayak gimana gitu. Iya, iya. Karena apa? Karena ya tadi itu memang ada bakat gitu ya. Yang pertama tuh ada yang berbakat obesitas gitu ya. Oh, jadi memang ada yang Iya, bakat ya. berbakat kalau orang tuanya obesitas, otomatis genetiknya itu juga mengandung obesitas gitu. Cuman untuk mencegahnya tadi, bakat itu kan nggak 100% jadi ini, jadi bawaannya. Jadi ada faktor lingkungan juga, ya, faktor lingkungan itu termasuk faktor makanan gitu. Nah, jadi tadi intinya pengendalian diri. Nah, Benar, itu pengendalian kembali diri. lagi pengendalian diri ya. Jadi kalau kita sebenarnya mau bertekad kita tidak obes, bisa sebenarnya Bu Roza. Cuman membutuh effort, usahanya lebih besar gitu. Motivasi. Nah, yang kuat. motivasi diri yang kuat, kemudian usaha yang sangat keras gitu ya. Dulu pernah beberapa pasien saya itu ingin kurus, akhirnya diet macam-macam ya. Diet karbo, sekarang diet keto, banyak ya jenis-jenis Terus diet itu. yang bagusnya itu gimana dok? Ya cuma ada ini juga, setelah ada pasien saya itu setelah setahun berturut-turut diet karbo ya, kemudian dia nambah setahun lagi malah jadi sakit jadi. Oh iya. Itu ada tuh pasien saya dari Riau malah datang ke sini berobat, tadi keluhannya gula darahnya rendah terus. Oh, Jadi iya, gula karena, darahnya 60. karbohidratnya memang sedikit dia Iya, konsumsi, gula darah ya. 60, jadi dia tiap 15 menit minum harus teh manis, kalau nggak dia bisa pingsan. Oh, Jadi rusak jadinya badannya gitu. Jadi sebenarnya sahabat sehat ya, apa yang diberikan sama Allah ya, itu ya kita syukuri sebenarnya gitu. Bisa saja kita gemuk ya, cuman kita harus melakukan pola hidup yang sehat gitu. Ada orang yang memang gemuk tuh nggak bisa kurus, ada juga Bu Roza. Ada, banyak. Apakah saya termasuk? Enggak ya, banyak gitu. Makanya kalau nggak bisa juga kita menurunkan berat badan ya pola hidup sehat yang kita lakukan. Yang penting kita sudah menjalani pola hidup sehat. Nanti hasilnya masih agak gemuk, itu mungkin bukan kesalahan kita lagi. Ya. Intinya tubuh kita udah sehat ya dok ya. Jangan sampai stres. Ada juga pasien yang stres karena dia gemuk, mau kurus nggak bisa, stres malah. Akhirnya dia nggak mau makan, nggak mau ini, nggak mau Jadi ini, malah penyakit jadi jadinya. penyakit jadinya. Ya, Jadi penyakit yang baru jadinya gitu. Nah makanya tetap ya sahabat sehat, bagi ibu-ibu yang gemuk juga jangan terlalu khawatir ya. Kenapa? Karena kadang-kadang malahan bapaknya lebih suka kayak gitu. Ya. Kalau malahan yang kurus dia nggak suka bapaknya. Iya, Jadi iya, benar. diinin aja, semuanya disyukuri. Nah, cuman kita jangan lupa hidup sehat tadi. Hidup sehat. Ya. Berarti kuncinya hidup sehat ya. Betul, Bu Roza. Terus ada faktor umur juga dok. Betul, kalau obesitas itu sebenarnya kita lihat ya, kalau anak-anak ya sedikit ya obesitas ya. Cuman kalau untuk ibu-ibu itu biasanya setelah melahirkan itu udah susah lagi kita kontrolnya. Memang seperti itu. Kenapa? Karena ibu-ibu waktu menyusui kan dia waktu hamil dia butuh kalori yang lebih banyak. Nah, akhirnya dia akan melakukan makan ekstra. Cuman setelah itu keturutan ya, keikutan. Nah, akhirnya terbiasa dia makan banyak lagi. Karena Ya. alasan pertama kan untuk menyusui Betul, itu betul. alasannya. Karena bayi harus mendapatkan ASI Asupan yang yang baik, bagus yang itu ya. bagus. Jadi harus konsumsi makanan yang lebih banyak dari biasanya. Anaknya udah dipisah, sapi ternyata Tetap. kebiasa makannya lanjut gitu. Iya, ya itu alamiah aja seperti itu sebenarnya dan itu memang nggak susah. Yang kasusnya banyak sekali, hampir perempuan itu 60-70% seperti itu. Setelah melahirkan berat badannya susah kembali ke ideal lagi gitu ya. Ya sebenarnya cuma seperti itu ibu-ibunya. Berarti gitu. intinya kita simpulkan dok di sini sebenarnya berat badan itu ada tujuan akhir. Yang pertama itu adalah bagaimana kita menjalankan pola hidup sehat yang benar sehingga itu membuat badan kita menjadi sehat gitu ya dok. Tuh. Ya jangan sampai kita setelah obesitas kita juga menderita diabetes, menderita hipertensi ya baru itu bahayanya. Ya, kalau dengan komunikasi ke arah sana tuh ya. ada namanya sindrom metabolik gitu ya. Sindrom metabolik ini bagian dari satu penyakit di mana dia menderita hipertensi, menderita gula darah tinggi, menderita obesitas ya. Kalau sindrom metabolik ini ujung-ujung akhirnya nanti bahayanya tuh ke kejadian serangan jantung, stroke, nah itu dia bahayanya. Jadi kalau kita ada obes ya cukup dengan obes aja cukup, jangan ditambah-tambah lagi yang lain seperti itu Reza gitu. Jangan ngumpulin penyakitnya ya. Baik. Mungkin satu lagi nih Bu Roza ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pasca lebaran yang sering terjadi itu biasanya gejala-gejala mencret ya, Oh, iya, mual, diare. muntah, diare ya.
Nah, ini berhubungan biasanya tadi karena kita lepas kontrol tadi ya, sakit mah gitu. Pada waktu puasa rata-rata orang yang menderita sakit mah itu dia sembuh. Iya. Kenapa? Karena selagi puasa asam lambung itu dia nggak begitu tinggi karena nggak ada makanan yang mau dicerna, jadi dia stabil aja. Setelah lebaran, setelah kita lebaran kan tidak seperti itu lagi, kita makan akibatnya sering kumat, malah sering kumat mahnya gitu. Makanya juga tetap waspada gitu ya. Kemudian juga sering diare tadi karena berhubungan dengan makanan ya. Mungkin Ada makanan beberapa orang berlebihan. yang sensitif terhadap misalkan tepung terigu, tepung gandum. Kadang makanan yang dikonsumsi mungkin kurang kualitasnya atau kurang gini. Betul, Kadang kan betul. habis kita rame-rame datang sini, yang biasanya saya lihat sendiri nih, kadang-kadang ada tempat cuci tangannya, kadang enggak. Nah, ini dari salaman, dari apa-apa segala macam langsung ambil makanan. Nah, itu juga dia punya penyakit seperti itu. Gitu. Pokoknya usahakan tadi lebaran kita nggak setelah lebaran dirawat. Nah, itu udah banyak kejadian seperti itu. Banyak kejadian seperti itu di rumah sakit itu. Bisa dengan mual, muntah, mencret, nah seperti itu. Makasih banyak dokter, ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Kita semua pasti ada mengalami masa lebaran ini dan kita juga tetap selalu waspada. Dan mungkin yang diulang-ulang tadi seperti sahabat saya dengar, bahwa jangan lupa bahwa kita selalu menjalankan pola hidup sehat. Jadi sehat itu kita yang menentukan. Makasih Dokter Dayat atas ilmunya dan bermanfaat buat kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Halo, Assalamualaikum, salam sehat dari kami, Puskesmas Kuretaji. Selamat datang di podcast Cilotes Sehati. Sehat itu berarti loh.